Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas UTS AI Praktikum tentang pencarian jalur menuju Laftel pada peta One Piece dengan menggunakan BFS. Oke, untuk selanjutnya kita akan perkenalan anggota kelompok dulu. Perkenalkan, nama saya Marsha Adia dengan digit terakhir 005. Saya Raffi Fernando Siawan dengan 3 digit NIM terakhir 117. Saya Raffi Iyazaki dengan 3 digit NIM terakhir 013. Saya Cynthia Ranasasha dengan 3 digit NIM terakhir 037. Oke, baik. Dalam proyek ini kita akan memaparkan latar belakang dari proyek ini, yaitu One Piece ini merupakan serial manga dan anime karya Eiichiro Oda yang menceritakan petualangan Monkey D. Luffy bersama kru Topi Jerami dalam mencari harta karun legendaris bernama One Piece. Nah, cerita ini tuh berlatarkan di dunia yang sebagian besar terdiri dari lautan luas dengan banyak pulau yang tersebar dan saling terhubung melalui jalur pelayaran. Salah satu wilayah utamanya itu adalah Green Line, yaitu jalur laut yang terkenal memiliki kondisi navigasi yang kompleks dan berbahaya. Untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, para pelaut harus mengikuti arah yang ditunjukkan oleh alat navigasi khusus, yaitu disebut log post, yang berfungsi menentukan pulau berikutnya berdasarkan medan magnet. Nah, dalam perjalanan di Greenland ini, di setiap pulaunya memiliki hubungan dengan pulau lainnya, sehingga membentuk berbagai kemungkinan rute perjalanan. Beberapa jalur dapat membawa pelaut lebih dekat ke tujuan, sementara jalur lainnya dapat berakhir pada jalur buntu. Nah, dalam penelitian ini di dunia One Piece itu digunakan sebagai studi kasus untuk memodelkan permasalahan pencarian jalur. Setiap pulau nanti akan dipresentasikan sebagai node dalam GARP, dan sedangkan hubungan perjalanan antar pulau nanti akan dipresentasikan sebagai edge. Dengan pemodelan tersebut, perjalanan menuju Laftel dapat dianalisis menggunakan algoritma BFS untuk menelusuri berbagai kemungkinan jalur hingga ditemukan rute yang mencapai tujuan. Oke, selanjutnya ini adalah plan yang kita buat untuk tugas ini. Yang pertama, kita harus menentukan node awal dan node tujuannya. Jadi misalnya node awalnya awalnya kita ada di Reverse Mountain dan tujuannya di Laftel. Lalu yang kedua, membuat representasi graf yang berisi hubungan antar pulau. Yang ketiga, menggunakan algoritma BFS untuk menelusuri semua kemungkinan lintasannya. Lalu yang keempat, mengidentifikasi lintasan yang menuju tujuan dan lintasan yang berakhir buntu. Jadi semua lintasan itu ditelusuri termasuk yang berakhir buntu juga. Lalu yang kelima, memvisualisasikan proses pencairan dalam bentuk graf keadaan dan pohon pencarian. Lalu yang terakhir, mengimplementasikan algoritma BFS dalam bentuk program menggunakan Visual Studio Code atau VS Code, kemudian menjalankan program tersebut untuk menampilkan hasil pencarian lintasan pada terminal sebagai output. Nah, ini adalah implementasi atau plan yang diimplementasikan kepada programnya. Jadi yang pertama menentukan node awal, lalu membuat representasi graf, menggunakan algoritma BFS, mengidentifikasi jalur menuju tujuan dan jalur buntu, semua jalur diidentifikasi, lalu memvisualisasikan proses pencairan, dan yang terakhir implementasi algoritma BFS dalam program. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rute dari graf keadaan dan graf pelacakan. Perjalanan dimulai dari Reverse Mountain. Dari sini, kapal tidak langsung menebak jalan ke Laftel, melainkan mencari semua kemungkinan tujuan terdekat. Dari Reverse Mountain, rute pertama yang dibuka adalah ke Whiskey Peak. Setelah itu, algoritma akan membuka cabang rute ke Little Garden. Begitu sampai ke Alabasta, rute mulai bercabang secara horizontal. Kapal akan mengecek jalur ke Nanohana dan Jaya secara bersamaan dalam antrian sistem. Jika kita lihat pada simulasi, saat kapal berada di Water 7, rute akan bercabang lagi ke 3 arah, yaitu Enies Lobby, Thrillersburg, dan kembali ke pulau sebelumnya. Disinilah kehebatan BFS, kapal akan
menandai semua pulau tetangga tersebut sebagai frontier, memastikan tidak ada rute yang terlewat sebelum bergerak lebih dalam ke dunia baru. Rute ini terus melebar hingga akhirnya radar algoritma mendeteksi longtail karena sifat BFS yang memeriksa semua pulau pada jarak yang sama terlebih dahulu. Rute yang akhirnya terkunci dijamin sebagai jalur dengan jumlah pemberhentian pulau paling sedikit. Wah. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan bagian implementasi kode program BFS yang kami kerjakan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelumnya kami sudah membuat, namun output yang dihasilkan itu hanyalah sebuah teks atau rute yang berbentuk statis. Nah, kali ini kami menggunakan beberapa library yang membantu kami untuk membuat visualisasi seperti game atau animasi yang mungkin bisa lebih menjelaskan bagaimana One Piece itu ditemukan. Jadi di sini kami menggunakan sebuah library yang bernama Pygame. Pygame itu singkatnya adalah sebuah library, yang biasanya digunakan orang untuk mendevelop sebuah game menggunakan Python. Namun kami bisa memanfaatkannya untuk membuat visualisasi sederhana terkait studi kasus ini. Kemudian kami juga menggunakan, beberapa library kecil seperti time, math, random untuk, operasional-operasional yang digunakan dalam kode-kode ini. Tentu saja kami tetap menggunakan, library the queue dari collection yang sebelumnya juga kami gunakan saat mengimplementasikan pada kode yang sebelumnya. Nah, untuk penjelasan kodenya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Oke, selanjutnya akan izin melanjutkan untuk penjelasan dari code-code-nya. Yang pertama, pygame init itu untuk memanggil pygame-nya. Lalu di bawah-bawahnya itu untuk variabel yang digunakan untuk menyimpan visualisasi dari peta One Piece-nya. Yang pertama ini untuk window-nya, warnanya, lalu base size-nya, world scale untuk ini untuk ukuran globalnya, world scale-nya 5, lalu image scale, bla bla bla. Nah, cloud image ini ada tiga visualisasi awan yang akan digunakan nantinya. Lalu, nah, island image ini digunakan untuk visualisasi gambar dari pulau-pulau yang akan ada di peta One Piece nanti. Kira-kira ini ada 26 pulau. Lalu default island ini tentang reverse mountain, ya gitulah. Sampai ke dev generate clouds. Dev generate clouds ini itu digunakan untuk visualisasi awan-awan yang nantinya akan berjalan di petanya, di atas peta. Jadi nanti visualisasinya kan ada laut yang di atasnya itu ada pulau-pulau yang diinisialisasikan sebelumnya. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari graph. Variabel graph di sini menggunakan tipe data dictionary untuk adjacency list. Key di sini adalah nama pulau, sedangkan value adalah daftar pulau yang terhubung. Untuk selanjutnya bagian 2 adalah node position. Node position menentukan di mana gambar pulau akan muncul di layar dengan koordinat X dan Y. Nilai ini adalah koordinat workspace sebelum diproses oleh sistem zoom atau kamera. Dan kemudian dari zoom ini untuk mengatur skala pembesaran tampilan dengan default 1.0. Dan kemudian ada offset X dan offset Y. Ini gunanya untuk mengatur pergesekan pandangan dan digunakan untuk fitur drag mouse agar peta bisa digeser ke segala arah. Oke, selanjutnya adalah tentang BFS variabel. Nah, di sini itu untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi kembali, dan parent nanti itu digunakan untuk menyimpan jalur traversal BFS. Nah, di sini ada BFS underscore running sama dengan false. Di sini untuk menentukan apakah algoritma BFS sedang berjalan atau tidak. Lalu ada visit sama dengan set. Di sini untuk menyimpan node-node yang sudah dikunjungi selama proses BFS. Lalu ada queue sama dengan dequeue untuk menyimpan node yang akan dikunjungi selanjutnya. Lalu ada parent sama dengan
kurung kurawal untuk menyimpan hubungan parent node, lalu current underscore node sama dengan non untuk menyimpan node yang sedang diproses oleh BFS saat ini. Lalu ada frontier sama dengan set untuk menyimpan node yang sedang diproses oleh BFS saat ini. Lalu ship underscore image itu untuk memot gambar kapal dan mengatur ukurannya. Lalu ada ship position sama dengan nol untuk menyimpan posisi kapal saat ini di map. Lalu ada target underscore position itu untuk menyimpan posisi tujuan kapal berikutnya. Lalu ada ship underscore start position itu untuk sebut animasinya. Dan ada animation progress sampai dengan 0.0 untuk smooth animation. Startnya tuh di 0.0 lalu n-nya di 1,0. Lalu animation speed sama dengan 0,05 untuk mengatur kecepatan animasi kapalnya. Lalu ada step history di sini untuk menyimpan riwayat langkah BFS-nya. Lalu ada current step sama dengan 0 untuk menyimpan langkah BFS yang sedang ditampilkan. Lalu di sini ada deviasi world to screen itu untuk mengubah koordinat posisi di dunia atau map menjadi koordinat pada layar atau screen. Lalu ada deviasi get underscore font size di sini untuk mengambil font dengan ukuran tertentu dan menyimpannya dalam CC agar tidak perlu membuat font baru pada setiap frame. Lalu ada deviasi get scale image di sini untuk mengubah ukuran gambar pulau sesuai dengan level zoom pada map. Lalu selanjutnya ada deviasi init underscore BFS di sini untuk menginisialisasi algoritma BFS dengan menentukan node awal yaitu reverse mountain. Di sini ada deviasi start underscore auto BFS. Di sini itu untuk memulai proses BFS secara otomatis jika BFS sudah diinisialisasi, maka variabel BFS underscore running-nya akan diaktifkan sehingga BFS akan berjalan secara otomatis pada game loop. Lalu ada deviasi BFS underscore step. Di sini tuh untuk mengambil node pertama dari queue menggunakan operasi pop left dan menandainya sebagai visitor. Kemudian akan mengecek semua neighbor dari node tersebut dan menambahkan neighbor atau tetangga yang belum dikunjungi ke dalam queue. Lalu selanjutnya ada deviasi get shadow color di sini untuk menunjukkan status BFS-nya seperti node yang yang sedang dikunjungi, node yang sudah dikunjungi, dan node yang berada di frontier. Lalu ada deviasi get current state di sini untuk menyimpan kondisi BFS saat ini seperti node yang sedang dikunjungi, node yang sudah dikunjungi, lalu node yang sudah dikunjungi dan posisi kapal sehingga program nanti itu dapat menyimpan riwayat langkah BFS-nya. Lalu ada deviasi restore start. Ini itu untuk mengembalikan kondisi BFS ke state sebelumnya sehingga pengguna dapat melihat kembali langkah BFS sebelumnya dalam mode manual. Baik, lanjut ke kode program selanjutnya. Jadi di sini kami lampirkan lagi dari kode program yang sebelumnya kami buat yang statis itu yang hanya menampilkan panah-panah. Di sini kami lampirkan lagi kenapa. Dan di sini kami juga literally menuliskan ulang algoritmanya itu mirip seperti yang baru saja dijelaskan oleh rekan saya Marsha tadi. Jadi di sini kita tetap definisikan ulang variabel-variabel kayak queue, visited, parent, dan lain sebagainya untuk mengatur antrian, menandai node yang sudah dikunjungi, sama menyimpan relasi parent dan anak pulau. Nah, kenapa? Karena kita mau outputnya itu kita mau dua hal. Yang pertama, kita mau tetap mendapatkan visualisasi yang interaktif supaya kita itu bisa tahu secara animasi sebenarnya pencarian ini tuh gimana sih kalau pelan-pelan. Nah, yang kedua, kita itu juga mau tahu data realnya, kecepatan sebenarnya yang bisa diraih oleh algoritma BFS ini sebenarnya berapa secara real. Jadi kalau dianimasikan kita buat algoritma itu jalan secara perlahan. Tapi kalau di kode yang ini kita biarkan dia itu bereksplorasi secara cepat, jadi langsung mencapai tujuan dalam beberapa saat saja. Nanti kita akan demonstrasikan. Nah, di sini sama seperti yang tadi dijelaskan, deklarasi variabel, kemudian pulau pertama itu dimasukkan ke dalam variabel visited, ditandai sudah dikunjungi, lalu kita masuk ke perulangan, mencari tetangga dan menandai tetangga itu sebagai visited, lalu
ketika dia masuk ke antrian, dia bakal dicek sudah visited apa belum. Kalau belum visited, dia akan masuk ke dia akan dikunjungi, kemudian ditandai. Nah, di sini path reconstruction itu dari hubungan node parent yang kita catat di awal tadi, itu bakal direkonstruksi ulang rutenya dari rute terakhir, dari rute tujuan ke rute awal, yang dia itu bakal di reverse di sini. Jadi supaya tetap dapat rute utuhnya dari node awal ke node tujuan. Kalau sudah ya dia bakal di return dan ditampilkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, itu tadi untuk sekilas untuk kode statis supaya kita bisa tahu performa asli dari kode BFS ini. Di sini masih ada kode lanjutan berupa kode dari Pygame-nya, animasinya itu belum selesai. Jadi di sini kita ada yang namanya event handling. Di sini kita itu tentukan key apa yang bakal kita pakai buat menjalankan animasinya ini, ya kayak tutup window, mouse wheel, untuk zoom, drag, dan lain sebagainya, untuk basic navigasi lah. Dan juga ini ada huruf B untuk init BFS-nya, kemudian ada S yang bisa kita gunakan untuk menjalankan animasi itu secara otomatis, ada M untuk masuk mode manual, N untuk next, P untuk previous. Kemudian kita lanjut ke game logic. Jadi di sini itu tadi kan sudah didefinisikan fungsinya sebelum yang fungsi statis ini tadi. Nah, di sini itu fungsinya dijalankan di sini. Jadi ketika animation progress-nya itu lebih dari sama dengan 1, dia bakal jalan step by step dan seterusnya. Ini animasi kapal, animasi ombak. Untuk bagian ini masuknya ini ke rendering. Jadi ada juga node dan juga edge-nya itu dirender di sini, kurang lebih seperti itu. Untuk kapal dan lain-lain sebagainya, ini untuk memperindah hasil dari output animasinya saja. Dan ya selesai kodenya kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita coba eksekusi kodenya di terminal. Nah, jadi untuk visualisasi dari studi kasus kami kurang lebih seperti ini. Ada pulau-pulau yang sudah kami susun koordinatnya, kemudian node-node dan juga edge-nya sudah kami hubungkan. Langsung saja kita jalankan. Nah, ini untuk memunculkan kapal. Langsung saja kita buat dia jalan di mode auto. Ngeng, ngeng, ngeng. Ya. Jadi node-node yang dikunjungi oleh kapal itu dia akan berwarna merah di bagian bawah bayangannya itu. Ketika sudah dikunjungi, dia akan berwarna hijau. Kemudian ketika dia terdeteksi sebagai neighbor, dia bakal berwarna kuning agak kehijauan. Kurang lebih seperti ini. Nah, dikunjungi, dia masuk ke dalam neighbor, dikunjungi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk implementasi dari animasi studi kasus kami. Kemudian untuk performa yang tadi kami sebut juga. Jadi di sini tadi ada kode yang sempat kami tambahkan juga kan. Ini kode yang sebelumnya kami pernah buat. Loh, hujan. Nah, ini untuk rute lengkap dari hasil rekonstruksi rute tadi. Kemudian di sini ada statistiknya dan waktu eksekusi yang sebenarnya dibutuhkan oleh algoritma BFS ini dari node awal menuju node akhir yang kurang lebih dia mengeksplorasi sekitar 26 node dijelajahi dan total 19 node dikunjungi, itu dia membutuhkan waktu 7,4959 milisecond atau 0,007495 detik saja. Wow, sangat cepat sekali ya. Teknologi ini benar-benar sangat hebat. Wow. Baik, kurang lebih seperti itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.